Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel si pemburu orderan. Oke teman-teman, di sini dapat notif lagi ya, tadi malam tepatnya teman-teman. Notifnya tentang tata tertib Gojek ya, terbaru ya teman-teman. Saya dapat notif tadi malam pas saat saya ngebit ya teman-teman. Sebetulnya ini bukan terbaru ya teman-teman. Ini sudah sering ya dapat ya, hampir beberapa hari yang lalu juga saya dapat juga gitu teman-teman, dan tadi malam juga dapat lagi notif seperti ini teman-teman. Nah setelah kita buka seperti ini, di sini mulai 13 November 2024 Gojek melakukan pembaruan tata tertib Gojek. Padahal ini sudah sering disampaikan ke kita driver teman-teman. Di sini coba kita baca dulu di sini teman-teman. Ini bikin deg-degan ini teman-teman. Ini gimana ya? Agak menakut-nakuti atau gimana ini teman-teman? Yuk kita baca bareng-bareng. Jadi di sini kita baca dulu. Pembaruan ini mencakup isi pasal dan atau tingkat pelanggaran terkait mengabaikan, menolak, membatalkan. Maksudnya membatalkan bid atau mengarahkan pelanggan membatalkan layanan berdasarkan laporan pelanggan maupun yang terdeteksi sistem. Oke, di sini yang dimaksud pelanggaran tersebut ya termasuk mengabaikan, menolak, membatalkan orderan yang sudah masuk atau mengarahkan pelanggan itu membatalkan layanan berdasarkan laporan pelanggan maupun yang terdeteksi sistem. Oke, ini yang dimaksud di sini, yang dimaksud mengabaikan itu teman-teman ya, bukan yang maksud mengabaikan itu bukan yang nyutir itu teman-teman ya. Ini yang suka-suka nyutir seperti saya ini agak sempat bingung baru dapat notif seperti ini teman-teman. Saya kan memang setiap harinya nyutir. Ternyata kalau secara logika ya, mengabaikan itu kan yang itu orderan sudah masuk atau kita kan pakai auto bid tiba-tiba masuk, karena ternyata orderannya itu tidak cocok teman-teman, terus sama saya tuh biar di cancel sama sistem, khususnya misalnya food ya, bukan yang nyutir itu teman-teman, beda. Jadi teman-teman, misalnya food sudah masuk terus kita diamkan biar beberapa detik atau 15 menit atau berapa menit, nanti di cancel sama sistem. Mungkin karena restonya itu tidak cocok buat kita, atau mungkin resto itu lama, atau customernya ini suka rewel, jadi sama kita itu diabaikan sehingga oleh sistem itu di cancel gitu. Itu yang namanya mengabaikan teman-teman. Ini jangan sampai berulang sampai 3 kali seperti ini teman-teman. Nanti sama sistem itu kita kedeteksi mengabaikan ini teman-teman. Nanti kita kena pasal-pasal nanti ada di sini. Atau kita misalnya mengarahkan pelanggan, misalnya kita dapat karena kejauhan, karena pelanggannya minta cepat-cepat, otomatis kan driver itu tidak suka biasanya itu teman-teman. Akhirnya diabaikan juga, sehingga kelamaan tujuannya biar customer itu ngingsel. Sebetulnya customer itu punya hak ngingsel atau tidak, itu punya hak. Kalau nggak suka customernya itu bisa ngingsel. Tapi kalau sudah customernya tidak suka ngingsel, itu bisa-bisa kita itu ngingsel itu nanti nyentang yang aneh-aneh, nanti dibilangnya driver itu yang minta cancel gitu teman-teman. Nah itu berbahaya buat akun kita teman-teman. Gitu yang dimaksud di sini gitu, membatalkan, menyuruh customer membatalkan gitu teman-teman. Atau kita tidak ada respon sama sekali. Nah, nanti kita tidak ada respon sama sekali dan hingga dibatalin sama customer itu, sambil ketik laporan di situ atau sambil nyentang di situ, yang karena dia tidak suka mungkin sesuai hati dia, tiba-tiba terus dia ngengsel, kita juga kena
kena pelanggaran ini nanti teman-teman gitu. Dan di sini juga membatalkan layanan berdasarkan laporan pelanggan maupun yang terdeteksi oleh sistem. Ini juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melewati ya, tidak kita ambil order masuk tapi kita lewati, itu kita tidak akan ada data-data di situ. Jadi customer itu tidak akan bisa ngelapor apa-apa pada drivernya gitu, karena data di situ tidak ada. Itu biasanya kan ada data-data di situ, data-data di penyelesaian atau data-data orderan itu kan ada di situ teman-teman. Ya, kayak di urutan di pendapatan itu kalau nggak salah ya teman-teman. Ada di situ data-data. Kita itu kalau kita ngelewati itu tidak termasuk itu teman-teman, bukan ngabaikan. Yang maksud ngabaikan di sini, jadi orderan masuk tapi karena orderannya tidak cocok terus kita abaikan sehingga di cancel sama sistem atau customernya sendiri yang cancel. Dengan apalagi customer sampai ngelapor cancel dengan cara memberikan keterangan yang tidak baik buat drivernya, itu bahaya juga buat driver gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke sini teman-teman ya. Lihat selengkapnya dengan klik tombol di bawah ini. Oke, coba di sini kita coba baca-baca ya. Dan juga teman-teman nanti bisa buka sendiri di situ. Jenis pelanggaran berdasarkan pelaporan jenis pelanggaran berdasarkan pelaporan ya, ini teman-teman. Nanti di sini juga terus yang kedua ya, pelanggaran tingkat 2. Kalau pelanggaran tingkat 2 seperti ini. Ini yang di atas ini coba teman-teman baca sendiri ya. Nanti yang sudah dapat notif biar lebih jelasnya baca sendiri, karena ini supaya tidak panik aja, supaya teman-teman driver supaya tetap tenang saja. Yang kedua ini juga tidak memakai helm dan atau jaket Gojek ya. Ya, maksudnya saat on beat ya kita teman-teman. Nah, itu teman-teman. Itu juga pelanggaran tingkat 2 teman-teman. Itu soalnya kemarin banyak juga laporan dari customer sehingga driver itu dapat notif sampai ada yang disuspend juga gara-gara di situ kan banyak laporan dari customer tidak pakai atribut atau pengantaran terlalu lama lah di situ. Pokoknya macam-macam yang intinya kurang baik lah buat customer di situ. Dan saya juga bingung kenapa di Gojek sekarang terlalu banyak peraturan-peraturan seperti ini. Tapi ya mungkin untuk kebaikan bersama mungkin ya. Cuman di sini banyak ketidakadilan di customernya ya teman-teman. Contohnya ya, kadang kemarin ada teman cerita sama saya ya, dia dapat bintang 3 ya gara-gara makanannya itu terlalu pedas gitu teman-teman, terlalu pedas. Itu malah yang dikasih bintang 3 itu malah drivernya teman-teman, bukan restonya teman-teman gitu. Anunya kepedesan, jadi disalahkan driver, kan tidak masuk akal teman-teman. Dan juga ada yang bilang orderannya kurang. Nah, makanya di sini driver kalau ngambil orderan, dapat orderan itu ngambil orderan di resto itu ditanyakan sama restonya. Tanyakan orderannya sudah sesuai apa belum, apa tidak. Kan nanti ada jawaban dari restonya. Kalau memang sudah, karena kita tidak berhak ngecek buka makanan yang sudah disegel itu teman-teman. Pokoknya kalau sudah katanya restonya sudah cukup, sudah benar sesuai aplikasi, ya sudah kita tinggal bawa. Nah misalnya ada apa-apa, ya seharusnya bukan driver yang disalahin gitu seharusnya, gitu teman-teman. Dan di sini banyak juga ya tentang pelanggaran-pelanggaran. Silakan teman-teman baca semua biar tidak videonya panjang-panjang ya, karena di sini semua driver sebagian yang sudah dapat mungkin bertahap semua dapat, tapi akan dapat juga notif seperti ini gitu teman-teman. Jadi di sini juga jenis yang saya baca langsung ke bawah ya teman-teman, karena ini teman-teman juga punya kayak gini sudah dapat ya. Walaupun yang masih belum, tinggal tunggu aja nanti dapat juga peraturan tata tertib Gojek yang terbaru ini teman. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman di sini. Dan saya tidak perlu panjang lebar karena teman-teman sudah dapat semua notif seperti ini. Dan intinya ya,
Yang maksud pelanggaran yang di atas tadi, yang mengabaikan itu bukan yang nyetir ya teman-teman. Ini yang saya bahas masalah saya ini ya, karena saya tukang nyetir teman-teman. Jadi bukan karena gara-gara nyetir termasuk pelanggaran itu, tidak juga teman-teman. Yang maksudnya mengabaikan itu orderan masuk atau orderan penumpang masuk, misalnya penumpang ya, terus kita abaikan, tidak ada respon, tidak apa-apa, tujuannya biar di cancel sama customer. Itu membahayakan sama driver teman-teman, karena customer nginsel itu nanti yang jelas tidak bakal nyalahkan diri sendiri, pasti nyalahkan driver. Pasti dia bilangnya driver minta cancel, driver tidak mau jalan atau macam-macam, pokoknya yang menyudutkan drivernya. Itu resiko teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman tidak siap ya untuk menerima orderan penumpang, kan bisa dimatikan. Nah, jadi di sini, jadi bukan termasuk orang yang nyutir ya teman-teman. Saya sendiri merasa kaget juga karena ada teman bilang itu ini yang nyotir-nyotir ini bahaya, ini bilangnya gitu. Ternyata setelah kita baca-baca, bukan masalah itu. Nyotir itu kan hak-hak kita teman-teman. Kita mau ngambil food, nah ini contohnya kita ya, kita ngambil food di sini, food masuk. Ternyata setelah masuk, food itu ternyata resto yang lama. Gara-gara resto lama itu saya tuh dapat bintang 1 dari customer misalnya gitu. Terus kita abaikan sehingga sama sistem di cancel. Nah itu adalah yang dimaksud pelanggaran yang tadi itu teman-teman. Tertib jeb itu teman-teman. Yang di awal itu teman-teman. Yang dimaksud mengabaikan itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah memilih ini food, ya kalau sudah masuk ya kita ambil. Nah, makanya di sini ada autobid atau matikan autobid. Kalau memang teman-teman, resto ini saya tidak suka masuk, teman-teman baca, resto ini ya sudah lewatin aja. Itu bukan termasuk yang apa namanya ya, bukan termasuk yang mengabaikan orderan. Beda lagi teman-teman ya. Karena kalau secara akal ya, kadang walaupun ada durasi sekian detik baru hilang orderan, itu kan kadang kita tidak kedengeran. Pokoknya ini intinya bukan termasuk mematikan autobid, ini bukan termasuk mengabaikan orderan teman-teman. Ini memang autobid bisa mati, bisa on, ini memang tujuannya kita biar bisa memilih apakah kita mau autobid atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti yang saya maksud, dan silahkan untuk notifikasinya ya yang sudah dapat, baca pelan-pelan ya, sambil santai, sambil duduk-duduk ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semua, khususnya para driver pemula. Dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe dulu channel ini agar saya tambah semangat lagi untuk menyampaikan info-info terbaru dari Gojek. Dan kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.